Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Pemirsa yang dirahmati Allah, sejak kita lahir, kita dilahirkan oleh ibu kita. Tentunya kita sudah belajar, kita sudah mencari ilmu. Di mana kita sudah belajarnya? Ibu kita telah mengajarkan kepada kita, yaitu kepada anaknya. Karenanya ada istilah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Dalam hal menuntut ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, jika disampaikan, dikatakan kepada kamu sekalian, berlapang-lapanglah di dalam majelis. Fafsahu, maka hendaknya kalian berlapang-lapang. Yafsahillahu lakum. Pastinya kalau kita sudah mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka Allah pun akan memberikan kelapangan. Dalam menuntut ilmu, di majelis ilmu, maka berlapang-lapanglah. Maka berikan waktu dan ruang untuk orang lain. Dalam rangka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qilan suju, jika diperintahkan untuk berdiri, fansuju, maka berdirilah. Menghormati guru, menghormati pendidik, menghormati ustadz, menghormati kiai. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Karena itulah, jika syarat-syarat menuntut ilmu telah dilaksanakan, telah dipenuhi semuanya, maka Allah akan mengangkat derajat kita semua. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mempunyai ilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Karenanya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Allah mengetahui. Menuntut ilmu menjadi suatu hal yang wajib. Karenanya ada dua hal dalam menuntut ilmu ini yang perlu kita perhatikan. Ada yang disebut menuntut ilmu itu karena fardu ain, wajib ain. Ada yang menuntut ilmu disebut karena fardu kifayah. Menuntut ilmu fardu ain, wajib ain, itu adalah hak mutlak yang harus kita miliki. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak memilikinya, kita tidak memiliki ilmu itu, sedangkan ilmu itu sebagai guidance hidup kita, maka semua yang kita lakukan ditolak, mardudatun la tuqbalu. Karena apa? Karena ilmunya kita tidak memilikinya. Apa itu? Yang pertama adalah ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah. Kita harus tahu siapa Tuhan kita. Ketika kita ingin mengetahui siapa Tuhan kita, maka tentunya kita harus belajar. Kita harus menuntut ilmunya tentang tauhid, tentang kebesaran Tuhan kita, tentang Allah yang menciptakan kita. Yang kedua, ilmu fikih. Ilmu fikih wajib ain. Kenapa ilmu fikih wajib ain? Karena kita menjalankan segala syariat yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk melaksanakan ibadah sholat, untuk melaksanakan ibadah puasa, untuk melaksanakan ibadah haji, dan berbagai macam amal ibadah makhdoh, itu harus ada ilmunya. Dan itu ada pada ilmu fikih. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tasyawuf. Ilmu tasyawuf, ilmu wajib juga, wajib ain. Karena ilmu ini untuk mengetahui apakah tauhid kita kepada Allah sudah benar,
apakah ibadah kita ini sudah benar? Apakah ibadah kita ini diterima oleh Allah atau tidak? Apakah ibadah mahdhah kita ini sudah sesuai dengan jalurnya, dengan ajarannya, dengan ilmunya? Maka inilah 3 hal yang disebut dengan wajib ain. Tidak boleh tidak, kita harus memiliki ilmu tersebut. Kemudian ilmu yang kedua, fardu kifayah atau wajib tapi wajibnya kifayah. Ilmu apa itu? Itu adalah ilmu yang bisa dilakukan secara umum. Contoh, ilmu sosial, ilmu kesehatan, tidak perlu semua individu, semua orang memiliki ilmu kesehatan. Cukup orang-orang yang mewakili saja. Ilmu ekonomi cukup orang-orang yang mewakili saja. Ilmu olahraga cukup orang-orang yang mewakili saja. Nah, ini karena apa? Karena ini fardu kifayah. Sudah gugur kewajiban jika satu kelompok itu sudah mampu melaksanakan ataupun menuntut ilmu tersebut. Karenanya dari 2 ini, baik ilmu yang dituntut karena fardu ain maupun ilmu yang dituntut karena fardu kifayah, Rasulullah SAW telah menjanjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja di antara kita berjalan menuntut ilmu, baik ilmu fardu ain maupun ilmu fardu kifayah, maka Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh Metro TV.